إذا دخل رمضان صفدت الشياطين وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. Ketika masuk bulan Ramadan, maka setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, dan pintu-pintu neraka ditutup. Setan tidak akan pernah berhenti untuk menggoda manusia sampai hari kiamat. Karena inilah misi hidup setan. Semenjak dikeluarkan dari surga, setan meminta waktu penangguhan pada Allah, dan Allah mengabulkannya. Ini sesuai dengan firman Allah, "Turunlah kamu dari surga itu, karena kamu menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina." Iblis menjawab, "Beri tangguhkan saya sampai waktu mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang hina." Setelah diberi penangguhan itulah setan berjanji akan menyesatkan seluruh anak Adam. Setan akan menggiring manusia ke dalam api neraka tanpa pernah berputus asa. Iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus." Setan juga berjanji bahwa mereka akan berusaha semaksimal mungkin agar membawa manusia sebanyak-banyaknya ke dalam api neraka. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur taat. Makna godaan setan dari arah depan ialah setan akan menjadikan manusia ragu terhadap kehidupan akhirat. Godaan dari arah belakang bermakna setan akan menjadikan manusia cinta kepada dunia. Godaan dari sebelah kanan berarti setan akan menjadikan manusia samar-samar dalam urusan agama. Sedangkan bisikan dari arah kiri memiliki pengertian. Setan menjadikan manusia mencintai dan gandrung terhadap perbuatan sia-sia, maksiat, dan dosa. Allah Ta'ala tidak berfirman dari atas mereka, karena rahmat itu diturunkan dari arah atas. Kita harus tahu bahwa setan tidak pernah menyerah untuk menyesatkan kita. Maka dari itu, sudah seharusnya kita terus-menerus memohon perlindungan kepada Zat yang Maha Melindungi. Maka dari itu, kita harus mengenali jenis dan tugas setan agar kita terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Inilah nama-nama dan tugas setan yang dibelenggu pada bulan Ramadan. Setan pertama bernama Khanjab. Setan yang khusus terfokus untuk menggoda manusia untuk tidak sholat. Jika kita merasa jarang sholat, maka berhati-hatilah, bisa jadi Khanzabnya mengalir terus dalam darah. Setan kedua bernama Walhan. Setan ini suka menimbulkan rasa was-was dalam diri
manusia. Sang setan penggoda manusia supaya manusia enggan untuk tidak mengambil air wudunya. Padahal sempurnanya sholat adalah sempurnanya wudu. Ini adalah kerjaan setan yang berbisik untuk tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan ketiga bernama Wasnan. Setan yang datang dengan membawa tepung lalu ditiupkan ke mata manusia supaya mata manusia mudah merasa mengantuk, terutama saat mendengar nasihat dan saat mengaji di pengajian. Intinya, setan inilah yang menggoda agar tak fokus mendengar nasihat kebaikan. Setan keempat bernama Zalanbur. Menimbulkan rasa ujub dan takabur dengan kelebihan yang ada padanya. Setan yang menggoda laki-laki dan wanita, terutama saat datang ke pusat perbelanjaan alias boros. Jika kita suka tidak sadar telah berbelanja sesuatu yang sebetulnya kita butuhkan. Hati-hati jika kita sering seperti ini. Bisa jadi ini berarti setan Zalanbur terus menempel untuk menggoda agar lapar mata, menggoda untuk menghambur-hamburkan. Setan kelima bernama Tibir. Setan yang menggoda kita agar gampang marah, gampang emosian, mudah sekali untuk ngambek, memasang raut wajah cemberut terus menerus. Boleh jadi ini ketempelan setan yang namanya setan Tibir, yang membuat hati tidak pernah merasa tenang alias gelisah terus menerus. Setan keenam bernama A'war. Setan yang menggoda manusia untuk dekat-dekat dengan perbuatan zina. Hingga lambat laun, menurut teori, ketika mata mendapatkan informasi tak senonoh terus-menerus, maka gambar tersebut akan terekam sempurna di otak kita. Hasilnya, pikiran makin kotor dan perbuatan menjadi semakin dekat dengan kotor pula. Tidak hanya bagi yang masih lajang, namun juga yang sudah mempunyai pasangan. Cirinya apa jika pasangan mulai didekati oleh setan A'war? Suami sudah mulai membanding-bandingkan istrinya dengan wanita lain dan begitu juga sebaliknya, sehingga akhirnya merasa tak bersyukur. Setan ketujuh bernama Abyad. Jenis setan yang berat godaannya, paling buruk sikapnya, tugasnya yaitu menggoda para nabi dan rasul yang diutus kepada manusia. Ini disebutkan sebagai panglimanya setan, sebab setan inilah yang menggoda nabi. Dialah yang menggoda Nabi Ibrahim dan juga para ulama. Digoda oleh setan
kelakuan satu ini hasilnya kesombongan diri. Kalau sudah merasa diri yang paling hebat, dengan ini maka setan lain makin mudah masuk. Setan ke-8 bernama Dasim. Setan yang menggoda perut manusia agar tidak pernah merasa kenyang. Boleh jadi ketika merasakan ini mungkin karena kita makin tidak dengan berdoa. Maka dari itu, berdoalah sebelum makan. Jika tidak pakai doa, maka setan ini yang ikut makan. Setan kerasukan dan ketamakan. Setan ke-9 bernama Masud Matun. Menyuruh manusia untuk selalu mengumpat fitnah, adu domba, dan suka berdendam sesama manusia. Setan yang menggoda agar bibir jadi comel, atau dengan kata lain suka menggunjingkan, membicarakan orang lain di belakang. Mudah untuk mengadu domba, menyebarkan fitnah, segala sesuatu diadukan, dan sebagainya. Berhati-hatilah tergoda setan ini, maka bisa menjadi keburukan yang zariah, yakni selama itu bergulir, maka kita akan dapat tabungan dosa keburukan. Wallahu a'lam bishawab.